Halo semuanya, selamat datang. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan konfigurasi dynamic routing di perangkat Microtik. Jadi ini merupakan video lanjutan dari pembahasan sebelumnya di mana kita telah membahas tentang static routing. Nah, sebelum teman-teman coba dynamic routing, mungkin saya sarankan teman-teman bisa pahami terlebih dahulu static routing. Jadi nanti materinya bisa nyambung dan kita bisa bandingkan kira-kira static routing dan dynamic routing itu perbedaannya seperti apa. Oke ya, untuk mempercepat mungkin kita langsung saja simulasikan menggunakan topologi yang ada di network simulator. Jadi kurang lebih topologi yang kita gunakan itu masih mirip seperti apa yang kita simulasikan pada saat membahas static routing. Jadi kurang lebih di sini ada 3 buah router, di mana masing-masing routernya terhubung ke device client, baik itu PC A, PC B, dan PC C. Oke ya, kita akan mulai untuk konfigurasikan, mungkin sedikit tambahan bahwa di sini ada sebuah remote PC. Sebetulnya ini hanya sebuah ilustrasi device saja ya, karena kalau kita lihat di sini, ini merupakan sebuah network di mana nantinya komputer yang saya gunakan atau device yang saya gunakan saat ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan remote menggunakan Winbox terhadap masing-masing router yang ada di sini, baik itu router 1, router 2, dan router 3. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan mulai. Kebetulan di sini saya sudah jalankan masing-masing device-nya. Nah, seperti biasa, sebelum kita lakukan konfigurasi routingnya, di sini kita perlu lakukan konfigurasi IP address dari masing-masing perangkat yang ada di topologi ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah pasangkan konfigurasi IP-nya di seluruh device. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba lakukan simulasinya, silakan bisa lakukan konfigurasi alamat IP terlebih dahulu. Oke ya, untuk memvalidasi konfigurasi IP yang saya sudah lakukan, di sini saya akan akses terlebih dahulu untuk device PC-nya dulu ya. Di sini saya masuk ke PC A. Kalau teman-teman lihat di sini sudah ada alamat IP-nya. Berikut pun untuk PC B dan PC C. Kita coba akses dulu semuanya. Kemudian nanti kita lihat konfigurasi detailnya seperti apa ya. Di sini saya akan ketikkan show IP untuk menampilkan konfigurasi IP yang sudah terpasang di virtual PC. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada alamat IP berikut dengan default gateway-nya sudah terpasang. Berikut pun untuk PC B dan PC C pun rasanya sudah sama ya. Ini untuk alamat IP di PC B, gateway-nya ke sini. Kemudian untuk PC C, kurang lebih seperti ini. Jadi intinya, untuk perangkat PC, ini sudah saya konfigurasikan alamat IP-nya. Kemudian, kita coba lihat konfigurasi IP di sisi router. Di sini saya akan akses terlebih dahulu perangkat routernya, tapi menggunakan command line. Ya, nanti kita akan konfigurasi routing menggunakan Winbox. Ini di sini saya hanya menampilkan konfigurasi IP-nya saja ya. Ini usernya masih default. Kemudian kalau untuk menampilkan IP di router, kita bisa gunakan perintah IP address print. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 2 buah IP yang sudah terpasang, satu di interface Ether 2, satunya lagi di interface Ether 4. Nah, sesuai dengan apa yang ada di topologi ini ya, di mana di sini terlihat ada 2 interface, Ether 2 dan Ether 4. Nah, berarti di sini sudah terkonfigurasi. Nah, untuk teman-teman yang belum mengkonfigurasikan IP-nya, silakan nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk router 2 pun sama ya, kita coba lihat konfigurasinya seperti ini. IP address print. Nah, kebetulan di router 2 ini ada 3 buah interface yang kita gunakan. Baik itu Ether 2, Ether 3 maupun Ether 4. Selanjutnya di router 3 pun kalau kita lihat mungkin ini sama seperti apa yang ada di router 1 karena hanya ada 2 interface yang digunakan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada Ether 2 dan Ether 4 yang digunakan oleh router 3. Oke, kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Jadi memang ini sudah saya lakukan konfigurasi IP sebelumnya, supaya nanti durasinya nggak terlalu lama. Oke, kemudian supaya nanti teman-teman nggak bingung, selain konfigurasi IP, pastikan nama device-nya itu sudah disesuaikan ya, baik itu perangkat PC ataupun perangkat router, karena kita bermain dengan banyak device. Jadi supaya nanti teman-teman nggak bingung. Ya, contohnya di sini PC A, saya sudah set namanya jadi PC A, karena defaultnya biasanya virtual PC ini namanya VPCS. Berikut pun untuk perangkat routernya ya. By default, nama identitasnya ini router OS. Di sini saya sudah sesuaikan, ini router 1, router 2, dan router 3.
Nah, kalau sudah konfigurasi IP-nya dilakukan semua, di semua device, kita di sini pastikan terlebih dahulu bahwa konfigurasi IP yang kita konfigurasikan pada masing-masing device ini sudah benar atau sudah sesuai. Nah, caranya kita bisa tes menggunakan perintah ping, tapi yang perlu teman-teman pahami bahwa saat ini device yang bisa kita ping adalah device yang terhubung langsung. Sebagai contoh, misalkan di sini PC A itu terhubung langsung dengan router 1, artinya dia hanya baru bisa ngeping ke router 1. Kalau teman-teman coba ping dari PC A ke PC B atau ke PC C, yang mana ini tidak terhubung langsung ya, karena dia terhalang oleh beberapa device, itu pasti hasilnya belum bisa reply, karena tadi terhalang oleh beberapa device. Oke, mungkin kita akan coba terlebih dahulu, dari PC A kita coba ping ke router 1 ya. Di sini saya akan masuk ke PC A, dari PC A kita ping ke router 1. Router 1 itu IP-nya yang terhubung langsung dari PC A itu 192.168.1.1. Jadi kita lakukan ping seperti biasa, seperti ini. Hasilnya sudah reply. Nah, kalau kita coba ping ke perangkat yang lain, contoh misalkan di sini yang tidak terhubung langsung ada PC B dan PC C ya. Di sini kita coba ping ke PC B, IP-nya 192.168.2.2. Kalau kita coba ping, seharusnya ini belum bisa reply. IP-nya 192.168.2.2. Ini untuk ngeping dari PC A ke PC B. Hasilnya di sini destination network unreachable. Ya, karena memang belum terhubung ya. Berikut pun untuk PC C. Harusnya ini pun kondisinya sama. Kalau kita ping ke PC C, 192.168.3.2, hasilnya pun sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman di sini bisa lihat, sebelum kita konfigurasikan routingnya memang semua device yang ada di sini itu belum bisa terhubung satu sama lain. Melainkan, masing-masing device ini hanya bisa terhubung dengan device yang terhubung langsung. Contohnya kayak tadi ya, PC A hanya bisa terhubung dengan router 1. Router 1 hanya bisa terhubung dengan PC A dan router 2. Kemudian router 2 bisa terhubung dengan router 1, router 3, dan PC B. Nah, itu kondisi sekarang, di mana masing-masing device ini hanya mengenali network-network yang terhubung langsung saja. Sedangkan untuk network yang tidak terhubung langsung, contohnya kayak tadi, PC A ngeping ke PC B. Kenapa dia nggak terhubung langsung? Karena dia terhalang oleh router 2. Berikut pun misalkan dari PC A ke PC C, dia terhalang oleh router 2 dan router 3. Nah, itu network-network yang tidak terhubung langsung. Jadi, tugas kita dalam melakukan routing adalah supaya nanti device yang ada di sini, ini bisa saling mengenali network yang berbeda, sehingga bisa saling terhubung satu sama lain. Oke ya, kurang lebih kondisinya seperti itu. Di sini mungkin untuk mempercepat durasi, jadi kurang lebih di sini saya cukup lakukan validasi untuk ngeping dari PC A ke router 1 saja. Sebetulnya kalau misalkan saya ping dari router 1 ke PC A dan router 2 pun ini sudah reply semua ya. Jadi nanti silahkan sebelum teman-teman melakukan konfigurasi routingnya, pastikan device yang terhubung langsung dari satu device, contoh misalkan dari PC A, itu bisa ngeping ke router 1 misalkan. Dari router 1 misalkan kita coba ping mana network yang terhubung langsung. Misalkan di sini ada PC A dan router 2, itu pastikan bisa di-ping. Berikut pun kita ngetes dari router 3, bisa ngeping ke router 1, ke router 3 dan PC B. Jadi syaratnya seperti itu ya. Berikut pun router 3. Intinya pastikan device yang terhubung langsung bisa di-ping. Setelah itu kita bisa lakukan konfigurasi routingnya. Oke, untuk konfigurasi routingnya, di sini saya nggak akan menggunakan command line, melainkan di sini saya akses menggunakan Winbox. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah tertera beberapa device ya. Nah, ini salah satunya kalau kita udah set namanya, di sini akan ketahuan nih identitinya mana router 1, router 2, dan router 3. Oke, kita akan mulai dari router yang pertama terlebih dahulu, router 1. Di sini saya akan login. Secara default, loginnya menggunakan admin ya. Passwordnya kosong. Di sini saya akan coba masuk. Nah, ini adalah tampilan Winbox untuk router yang pertama. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sama, pada saat kita belajar basic routing, di router 1 ini sebetulnya hanya mengenali dua buah network saja, PC A dan router 2, karena ini adalah device yang terhubung langsung dengan router 1. Bagaimana dengan PC B, PC C, dan router 3? Nah, 3 device ini dia nggak terhubung langsung dengan router 1 karena ya terhalang oleh router 2. Artinya belum kenal.
Nah, tugas kita untuk melakukan routing adalah mengenalkan supaya router satu ini bisa kenal dengan device yang tidak terhubung langsung. Kalau kita bermain dengan static routing sebelumnya, kita bisa lihat di menu IP routes ya, di mana di sini sebetulnya sudah terdapat dua informasi routing dengan flag DAC. Atau di sini kalau kita lihat statusnya connected. Connected itu artinya yang sudah dikenali oleh router satu atau terhubung langsung. Nah, untuk network-network yang tidak terhubung langsung dengan router satu, maka wajib kita kenalkan. Jika kita menggunakan static routing, maka kita akan tambahkan satu persatu di sini. Ya, jadi teman-teman seperti yang sempat dibahas di video sebelumnya, kita kenalkan network-network yang belum dikenali sama router satu. Ya, cukup merepotkan, apalagi kalau misalkan jumlah routernya atau jumlah networknya cukup banyak. Makanya kita perlu tambahkan satu persatu di sini. Oke ya. Nah, bagaimana cara melakukan konfigurasi menggunakan dynamic routing? Nah, di sini sebetulnya banyak pilihan yang memang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan dynamic routing. Kita bisa gunakan RIP ya, atau Routing Information Protocol, bisa gunakan OSPF, atau misalkan kalau menggunakan external routing protocol bisa menggunakan BGP. Nah, pada video ini kita coba menggunakan yang OSPF saja dulu. Minimal di sini kita bisa bandingkan static routing dan dynamic routing itu seperti apa. Oke ya, di sini saya akan gunakan OSPF untuk mengimplementasikan dynamic routing di perangkat Microtik. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan nanti bisa masuk ke routing OSPF. Oke, selanjutnya di sini kita fokus ke bagian networks. Nah, di sini kita akan tambahkan konfigurasinya. Nah, konfigurasi apa sih yang kita tambahkan di sini? Oke ya. Di static routing, kalau kita perhatikan di video sebelumnya bahwa untuk network yang belum dikenali oleh router satu, kita perlu tambahkan satu persatu di sini, secara manual. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan dynamic routing, apa yang kita isikan di sini sebetulnya adalah network yang sudah dikenali sama router satu. Nah, kalau kita lihat di sini, router satu dia sudah kenal dengan dua network. Network yang terhubung ke router 2, kemudian network yang terhubung ke PCA. Dan kita lihat networknya nih. Yang ke router 2 itu menggunakan network 10.10.10/24, yang ke PCA itu 192.168.1.0. Artinya network yang sudah terhubung langsung yang mana? Nah, seperti itu. Oke, berarti di sini kita masukkan network mana saja yang sudah terhubung langsung dengan router 1 ini. Nah, atau cara simpelnya teman-teman bisa lihat nih informasi yang ada di tabel routing. Di sini kan ada flag DAC, artinya kan itu terhubung langsung. Teman-teman bisa masukkan di sini alamat IP yang tertera di sini ya. Sebagai contoh di sini saya akan masukkan karena router 1 ini sudah terhubung langsung dengan network 10.10.10.0 dan network 192.168.1.0, kita masukkan di sini. Di sini kita masukkan 10.10.0/24, areanya default saja dulu backbone. Nanti saya akan jelaskan di belakang mungkin. Kemudian untuk network yang kedua adalah 192.168.1.0. Kita masukkan di sini 192.168.1.0/24. Nah, seperti ini ya, areanya pun sama backbone. Nah, kalau di dynamic routing, simpelnya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman cukup tambahkan network mana saja yang terhubung langsung, ya, bukan yang tidak terhubung langsung, tapi network yang terhubung langsung atau sifatnya connected dari router yang kita konfigurasi. Sekali lagi kalau kita lihat di router 1, dia sudah terhubung langsung dengan PCA dan router 2. Jadi hanya ada dua buah network saja yang terhubung langsung di router 1. Oke ya. Kalau sudah seperti ini sebetulnya sudah. Teman-teman bisa lanjut konfigurasi ke konfigurasi router selanjutnya. Oke ya. Di sini kurang lebih seperti ini. Saya akan coba tutup terlebih dahulu untuk yang router 1 dan kita akan lanjut ke yang router kedua. Ya, di sini saya exit untuk yang router satunya, kemudian saya akses ke router yang kedua. Nah, sama di sini ya. Sebelumnya kita akan coba cek terlebih dahulu tabel routing yang ada di router 1. Teman-teman bisa cek di IP routes. Nah, di sini berbeda dengan apa yang ada di router 1 kalau tadi teman-teman perhatikan. Di sini ada 3 buah informasi routing. Kenapa ada 3? Ya, karena di router 2 kalau kita lihat di topologi, dia terhubung langsung ke 3 buah network. Ada network yang menghubungkan ke router 1, ada network yang menghubungkan ke router 3, dan ada network yang menghubungkan ke PCB. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini, router 2 terhubung langsung ke 3 buah network. Dan 3 interface-nya, baik Ether 2, Ether 3, dan Ether 4, sudah kita pasangkan alamat IP-nya.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ada network 10 10 sekian-sekian, ada network 10 20 sekian-sekian, dan 192.168 sekian-sekian. Oke, untuk melakukan dynamic routing-nya sama seperti yang tadi kita lakukan di router 1, kita akan gunakan yang namanya OSPF. Jadi kita masuk ke OSPF, kemudian kita fokus ke bagian networks. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sama seperti yang dilakukan di router 1. Kita tambahkan informasi network yang sudah dikenali sama router 2 atau yang sifatnya terhubung langsung. Nah, caranya kita bisa lihat topologi, kira-kira router 2 ini terhubung langsung kemana saja, atau simpelnya bisa lihat tabel routing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang flag-nya DAC kita bisa masukkan di sini. Karena yang DAC sifatnya dia terhubung langsung ya. Kalau kita sorot di sini kan Dynamic Active Connected. Nah, kita ambil connected-nya lah, artinya terhubung langsung. Jadi kita masukkan di sini alamat IP-nya 10.10.10/24, areanya backbone. Kemudian selanjutnya ada network 10.20, 10.21.0/24, areanya backbone juga. Kemudian ini untuk yang ke PCB ya, 192.168.2.0/24, apply, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah ada satu buah informasi routing baru yang ditambahkan secara otomatis. Flag-nya itu DAO, Dynamic Active OSPF. Nah, ini merupakan informasi routing yang ditambahkan oleh si OSPF yang kita config. Nah, kenapa ini sudah muncul? Ya, karena tadi kalau kita lihat di sini, ini networknya itu 192.168.1.0. Ini adalah networknya si PCA. Kenapa kok udah muncul gitu ya? Ya karena sebelumnya tadi kita sudah konfigurasikan OSPF-nya di router 1. Nah seperti itu. Kenapa yang router 3 ataupun PCC ini belum muncul? Ya karena di router 3 kita belum konfigurasikan OSPF-nya. Nah seperti itu ya. Kita akan coba move ke router yang ketiga. Jadi untuk konfigurasi di router 2 kurang lebih seperti ini. Karena 3 buah networknya sesuai yang ada di tabel routing dengan flag DAC-nya di sini sudah kita tambahkan. Oke ya, di sini saya buka Winbox untuk router yang ketiga. Untuk yang router 2-nya saya akan tutup terlebih dahulu. Oke, kita akses untuk yang router 3. Oke ya, sebelum kita masuk ke OSPF-nya seperti biasa, kita masuk ke IP routes untuk melihat tabel routing yang ada di router 3 itu seperti apa. Di sini sama halnya seperti yang di router 1 ya. Di router 3 dia terhubung langsung ke 2 network saja. Makanya kalau kita lihat di sini hanya ada 2 informasi routing secara default yang flag-nya DAC. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan informasi routing menggunakan OSPF. Oke ya, sama seperti yang kita lakukan di router 1 maupun router 2. Yang kita tambahkan di sini adalah network yang sudah dikenali oleh si router 3. Di sini ada network 10.20.1.0/24, areanya backbone. Kemudian ada alamat network yang ke PCC, yaitu 192.168.3.0/24, areanya pun sama, backbone. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, kita tunggu, nanti harusnya ada informasi routing baru yang ditambahkan secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tadi awalnya kita hanya punya 2 informasi routing saja, yang 10.20.1.0 dan 192.168.3.0, di mana ini adalah network yang terhubung langsung. Sedangkan sekarang sudah ditambahkan ada 3 buah informasi routing dengan flag DAO atau Dynamic Active OSPF, di mana informasi routing ini ditambahkan oleh protokol OSPF ini, karena kita menggunakan Dynamic Routing. Nah, jadi teman-teman sampai dengan tahapan ini sebetulnya kita sudah bisa bandingkan antara dynamic routing dan static routing. Pada saat kita menggunakan static routing, kita perlu tambahkan masing-masing network yang belum dikenali oleh router satu persatu secara manual. Tapi kalau misalkan menggunakan OSPF, informasi routingnya ini akan ditambahkan secara otomatis. Yang penting di bagian network ini, di dalam OSPF, kita sudah tambahkan masing-masing network yang terhubung langsung dari perangkat router yang kita konfigurasi. Oke ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, kalau kita coba simpulkan, di sini mungkin supaya lebih terlihat secara keseluruhan, saya coba tampilkan menggunakan terminal ya. Di router 1, saya akan tampilkan informasi routingnya. Kita bisa masuk ke IP route, kemudian print seperti ini. Berikut pun di router 2, IP, saya clear dulu, IP route print, kemudian di router 3, IP route print. Nah, kalau kita lihat di router 1, ini dia sudah ada 3 buah informasi routing dengan flag DAO atau Dynamic Active OSPF.
di mana sebetulnya di router 1 informasi routingnya itu sudah lengkap ya. Dia sudah kenal dengan 5 buah network. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ada 5 baris informasi routing yang ada di router 1. Nah, sebetulnya kalau kita lihat topologi, ini sebetulnya sudah sesuai. Karena di topologi ini ada 5 buah network. Yang pertama ini ya, dari router 1 ke PCA, ini network pertama, dari router 2 ke router 1, dari router 1 ke router 2 ini network yang kedua, dari router 2 ke router 3 ini network yang ketiga, dari router 2 ke PCB ini network yang keempat, dan yang terakhir dari router 3 ke PCC ini adalah network yang kelima. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita coba lihat di router yang lain pun sama, informasi routingnya juga sudah lengkap. Nah, seperti ini ya. Ini untuk router yang ketiga. Jadi sama-sama semuanya memiliki 5 buah informasi routing sesuai dengan topologi yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini kalau tadi kita sudah lakukan konfigurasi routing ya di router 1, router 2, dan router 3. Nah, kalau misalkan kita sudah konfigurasikan dan informasi routing di masing-masing device-nya sudah lengkap, seperti yang tadi kita coba bahas, baik itu di router 1, router 2, dan router 3, yang sebelumnya di PCA ini belum bisa ngobrol dengan network yang berbeda, kalau kita tes sekarang di sini ya, dari PCA kita coba tes ping ke PCB. Nah, yang sebelumnya kalau kita coba pada saat belum kita konfigurasikan routingnya, di sini hasilnya masih network unreachable. Nah, kalau kita tes sekarang dengan kondisi routingnya sudah kita konfigurasi, hasilnya sudah reply. Seperti ini ya. Berikut pun untuk PCA ke PCC. Misalkan di sini kita coba ping ke PCB. Oke, sorry sebelumnya mungkin kita ngeping ke PCC ya. Nah, sekarang mungkin kita akan coba ping ke PCB. Di sini kita masukkan, misalkan PCB itu alamat IP-nya 192.168.2.2. Hasilnya pun sudah reply. Berikut pun sebetulnya kalau kita ping misalkan dari yang jauh misalkan ya PCA atau dari router 3 ke PCA. Nah, kita coba masuk ke router 3, kita coba ping ke PCA. PCA itu alamat IP-nya 192.168.1.2. Nah, hasilnya pun sudah reply. Nah, kurang lebih itulah hasil dari konfigurasi routing yang sudah kita lakukan. Selanjutnya mungkin teman-teman nanti bisa explore lebih lanjut, entah jumlah device-nya silahkan ditambahkan. Intinya dengan menggunakan dynamic routing ini konfigurasinya jauh lebih sederhana dibandingkan kita menggunakan static routing. Dimana kalau static routing pastinya kita perlu tambahkan network yang belum dikenali. Misalkan di sini ada satu buah router lagi gitu ya, ada router 4. Kalau kita menggunakan static routing, di masing-masing router itu harus ditambahkan informasi network yang baru. Tapi kalau menggunakan dynamic routing, itu sudah akan otomatis terupdate ke router 3, 2, dan 1. Seperti itu. Jadi memang secara konfigurasi itu jauh lebih sederhana. Oke ya, kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai bagaimana cara kita melakukan implementasi routing menggunakan OSPF di perangkat Microtik. Mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.